Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan Kanala. Di video kali ini kita mau bikin list 7 saham terbaik untuk yang nabung saham modal 500 ribuan atau lebih. Plus kita juga akan bahas strateginya. Ini bisa jadi referensi bagi kamu yang nabung saham dengan budget misalnya 500 ribuan, 1 juta, dan seterusnya. Nah, untuk yang mau ikut private mentoring investasi saham langsung bersama Kanala, bisa klik link di deskripsi atau bisa WhatsApp langsung ke nomor WA Kanala ID. Nomornya ada di website Kanala ID ya. Dan sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe. Bagi kamu yang ingin belajar saham langsung bersama Kanala ID, bisa ikuti webinar ini. Webinar belajar analisis fundamental saham akan kembali kita adakan pada Sabtu 30 Oktober 2021. Benefit yang akan didapat oleh peserta antara lain akan mendapatkan rekaman sesi webinar, bisa konsultasi saham langsung bersama Kanala, dan juga akan mendapatkan materi webinarnya. Untuk pendaftaran bisa klik langsung link yang ada di deskripsi atau WhatsApp ke nomor Kanala ID. Sampai jumpa di webinarnya. Ada beberapa catatan penting terkait video ini. Pertama, ini bukanlah rekomendasi untuk jual atau beli saham yang dibahas karena harus disesuaikan dengan profil risiko dan selera dari masing-masing investor. Dan jangan lupa untuk riset mandiri juga. Kriteria di dalam video ini kita susun berdasarkan emiten dengan fundamental bagus, dividennya menarik, dan mereka punya track record yang oke juga. Lebih detail tentang susun portofolio pernah dibahas di video tadi ya. Yang pertama ada saham BJTM dan BJBR. Ini urutan nomor 1 sampai 2. Satu lot saham BJTM bisa dibeli dengan harga sekitar 71 ribuan ketika video ini dibuat, dan untuk BJBR itu bisa dibeli dengan harga sekitar 133 ribuan. Nah, kenapa kita masukkan dua emiten ini di dalam list ini? Karena ini merupakan bank daerah terbaik di Indonesia, dan secara kinerja juga profitnya masih terus naik dari tahun ke tahun, dan mereka juga punya payout ratio dividen yang cukup oke dan yieldnya menarik. Jadi untuk yang ingin koleksi saham-saham bagus dan bertumbuh tapi dividennya menarik, bisa koleksi dua saham ini sebenarnya. Review lebih detail tentang kinerja BJTM BJBR bisa ditonton di video yang tadi. Berikutnya ada saham Sido dan Kalbe Farma. Nah, dari sektor consumer kita masukkan saham Kalbe. Satu lotnya bisa dibeli dengan harga sekitar 130 ribuan, dan juga untuk saham Sido itu harganya sekitar 79.500-an ketika video ini dibuat. Alasan kenapa dua emiten yang ini yang kita pilih, karena mereka sedikit dari emiten consumer yang revenue ataupun profitnya masih terus tumbuh bahkan ketika tahun 2020, dan secara balance sheet mereka juga tingkat utangnya sangat terjaga. Jadi sebenarnya dua emiten ini punya kinerja fundamental yang bagus. Oleh karena itulah kita masukkan di dalam list ini, dan harga sahamnya juga masih cukup terjangkau karena dengan 500 ribuan itu bisa beli beberapa lot saham-saham ini. Jadi buat yang suka saham consumer mungkin bisa dipertimbangkan juga untuk saham Kalbe dan Sido tadi. Nah, untuk dari Bank Buku 4, ada Bank BRI dan Bank Mandiri, kode sahamnya BBRI dan BMRI. Satu lot saham BBRI bisa dibeli dengan harga sekitar 372 ribuan, dan untuk BMRI itu sekitar 595 ribuan ketika video ini dibuat. Nah, alasan kita masukkan dua bank besar ini adalah karena kinerjanya yang masih terus bertumbuh, walaupun memang 2020 banyak bank yang turun profitnya, termasuk dua bank ini. Namun untuk jangka panjang, kita lihat BBRI dan BMRI ini masih sangat menarik untuk prospeknya, terutama di sektor perbankan ya. Dan tentu saja dua bank raksasa ini layak untuk investasi. Nah, yang ketujuh ada saham Telkom Indonesia dengan kode saham TLKM. Ini salah satu saham blue chip yang mungkin bisa dipertimbangkan juga bagi yang tertarik dengan sektor telekomunikasi. Nah, satu lot saham TLKM itu bisa dibeli dengan harga sekitar 350 ribuan, jadi masih cukup terjangkau dengan budget sekitar 500 ribuan per bulan. Kalau kita lihat juga di tahun buku 2020 itu profitnya Telkom masih terus naik, dan revenue-nya pun cukup tinggi, bahkan sangat tinggi sih sebenarnya karena bisa mencapai lebih dari 136 triliun. Ini gambarannya, teman-teman bisa cek juga. Nah, Telkom ini itu mereka salah satu anak usahanya adalah Telkomsel yang memberikan kontribusi pendapatan yang sangat besar, dan Telkomsel tentu penggunanya itu sangat banyak sekali. Mayoritas penduduk di Indonesia itu menggunakan Telkomsel, jadi ini satu potensi bisnis yang tentunya sangat menarik bagi investor. Ini gambaran breakdown dari segmen pendapatannya Telkom Indonesia, itu bisa teman-teman lihat di sana segmen mobile dan consumer itu sangat mendominasi. Nah, referensi saham-saham bagus lain yang juga harganya terjangkau bisa ditonton di video ini, linknya ada di deskripsi. Semoga bermanfaat dan sukses selalu ya.